Semangat pagi teman-teman semuanya. Pagi, Waduh, pagi, pagi. yes ya. Harus selalu semangat ya, sekalipun mungkin di wilayah-wilayah tertentu ini bukan pagi lagi, tetapi dini hari atau yang lainnya. Karena Atomi ini luar biasa sekali. Kita benar-benar bersyukur ya, kita satu ID kita yang kita dapatkan gratis, tetapi kita bisa memiliki bisnis yang global, mendunia ya, luar biasa sekali. Nah, teman-teman, eh, kebiasaan kita ya, kebiasaan kita itu akan mempengaruhi ya, itu akan mempengaruhi bagaimana kita hari ini dan bagaimana juga kita nanti ke depan ya. Jadi teman-teman, sangat penting sekali untuk kita belajar tentang bagaimana habit ya atau kebiasaan yang harus kita lakukan untuk bisa sukses. Nah, habitnya orang yang akan sukses pasti akan berbeda dengan habitnya orang-orang yang dia sendiri tidak tahu arah tujuannya. Nah, apa saja sih sebenarnya yang harus kita kerjakan untuk kita bisa sukses di Atomi? Ya, kelihatan ya, teman-teman. Baik, teman-teman, mungkin untuk apa perusahaan-perusahaan lain, setiap kita ya yang ingin melakukan menikmati satu kesuksesan, kita harus benar-benar belajar keluar dari yang namanya zona nyaman kita. Ya, kebiasaan-kebiasaan kecil itu akan membawa kita yang tanpa sadar akan membawa kita bagaimana kita hari ini kemudian hari yang akan datang itu benar-benar akan membawa itu ya, contohnya nih, contohnya ya, kebiasaan saya adalah dari kecil saya belajar untuk on time ya, belajar untuk on time, dan ini terbawa sampai sekarang ya, sehingga ketika saya mendapatkan satu tugas atau apapun, saya akan merasa bersalah sekali ketika saya tidak datang on time. Dan saya sendiri akan merasa menyesalkan kenapa orang yang saya undang itu datang tidak on time. Itu juga akan berasa. Dan teman-teman bisa melihat ya, bagaimana kehidupan orang-orang yang sudah sukses itu. Kita lihat ya teman-teman, dari apa seminar saja kita bisa melihat ya, ketika teman-teman datang di sebuah seminar misalnya Sukses Academy, kita bisa melihat teman-teman bagaimana seseorang yang dia memiliki tanggung jawab, memiliki dia sudah menyandang satu kesuksesan, ya, itu mereka pasti datanya akan lebih awal. Lihatlah, ya. Dan kalaupun mereka dengan terpaksa harus harus apa terlambat karena mungkin kemacetan atau hal-hal yang di luar prediksi, mereka akan bersegera berlari-lari sedemikian rupa untuk dia bisa bersegera sampai pada tujuannya. Tetapi itu jarang sekali terjadi. Kenapa? Karena semuanya sudah mempersiapkan waktu itu, ya. Waktunya harus, timingnya harus tepat. Nah, ini adalah kebiasaan kecil, ya. Nampaknya hanya kecil saja, mempersiapkan waktu, tetapi ini berdampak besar. Bagaimana tidak, teman-teman ya? Bagaimana ketika seminar ada member baru yang Anda undang untuk datang, ya, mereka belum tahu apa-apa, pasti mereka sangat-sangat menunggu Anda. Dan saya yakin, saya percaya ketika Anda sudah terbiasa on time, maka ada rasa penyesalan, rasa bersalah, sehingga Anda akan benar-benar meminta maaf dengan tulus karena keterlambatan Anda. Dan ini adalah sikap ataupun kebiasaan yang sikap yang timbul dari kebiasaan yang kita lakukan dari sejak dini. Nah, ya, teman-teman juga bisa melihat bagaimana anak-anak teman-teman ya, ketika kecil teman-teman memperlakukan seperti apa, hasilnya ketika besar mereka seperti apa, itulah produk. Produk dari Anda membiasakan mereka. Ya, contohnya menaruh buku, menaruh baju kotor dan lain-lain itu akan nampak dari apa yang Anda ajarkan setiap hari selama mereka masih kecil hingga mereka dewasa, nampak jelas hasilnya ya.
Nah, teman-teman, yang pertama kali ya untuk kita masuk pada sebuah kesuksesan adalah kebiasaan untuk kita belajar. Belajar yakni melalui yang pertama adalah melalui membaca. Ya, membaca buku itu adalah kesukaan saya dari kecil sehingga ketika saya kelas 3 SD kacamata saya sudah -2 silinder 2 ya. Jadi luar biasa sekali saya kalau baca buku bawa dari perpustakaan sekolah zaman dulu kan pinjemnya di perpustakaan sekolah itu setumpuk saya bawa pulang begitu ya. Nah, teman-teman, ternyata kebiasaan membaca ini itu faedahnya banyak sekali ya. Faedahnya banyak sekali. Kalau teman-teman bisa melihat ya, sekarang ini banyak orang yang terkena masih muda ya, terkena Alzheimer, kemudian terkena mungkin cepat lupa dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena mereka mungkin waktunya terlalu banyak stres. Sementara membaca itu bisa mengurangi, menurut penelitian, itu mengurangi 2,5 lebih rendah terserang penyakit Alzheimer ini. Jadi teman-teman, cobalah ya. Kalau tidak percaya, cobalah Anda rajin membaca. Sehari cukupkan waktu Anda 15 menit saja untuk Anda membaca sepenggal buku atau bacaan yang itu memang betul-betul Anda butuhkan. Nah, dan ternyata juga teman-teman, ketika kita ya sering kita berhadapan dengan orang ya, kemudian mereka bilang, wah saya tidak bisa seperti Bu Ida yang banyak bicara, yang bisa pinter bicara, merangkai kata-kata dan lain-lain ya. Sering nggak Anda disampaikan oleh orang yang bertemu dengan Anda atau member Anda. Nah, ternyata teman-teman, bagaimana kosakata kita bertambah ketika kita banyak membaca. Ini sungguh-sungguh terjadi dan ini akhirnya akan apa? Akan menjadikan kita memiliki kasanah ketika kita akan berbicara, kita tidak monoton dengan bahasa atau kata-kata itu saja dan hasilnya itu akan lebih menarik untuk orang-orang yang kita ajak bicara. Nah, ini penting sekali untuk kita yang terjun pada dunia bisnis networking ini. Kenapa? Karena kita bertemunya dengan orang. Maka kita perlu sekali menambah kosakata pemahaman kita. Jangan sampai kita nggak ngerti apa PHP. Wah, di PHP apa itu di PHP? Sampai nggak ngerti. Nah, ini adalah sesuatu yang baru ya, yang dulu waktu saya kecil tidak ada, tetapi karena saya membaca ya, maka saya tahu oh PHP itu ini artinya ya. Jadi kita paham ada kata-kata kosakata yang bisa kita gunakan untuk lebih fun ketika kita bercakap-cakap. Kemudian yang berikutnya yang luar biasa adalah yang pasti ketika kita membaca itu pasti wawasan kita dan pengetahuan kita akan bertambah. Nah, kapasitas diri kita sebagai seorang leader ini penting sekali untuk kita tingkatkan sehingga diri kita ini tidak jadul-jadul amat ya, tetapi bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini penting sekali. Kemudian ternyata juga membaca itu menurunkan tingkat stres hingga 60%. Coba ketika Anda stres ya, daripada Anda menuliskan yang enggak-enggak ya di media sosial ya, Anda coba lihat membaca Chicken Soup of the Soul misalnya ya. Nah, itu bacalah, di situ banyak sekali kalimat-kalimat yang menghibur, pengalaman yang menghibur seperti itu. Bacalah, disitulah Anda ternyata bisa menenangkan diri Anda ya. Kemudian memiliki pemikiran yang luas sehingga kita bisa menjadi seorang pribadi yang terbuka terhadap perbedaan cara pandang. Nah, orang-orang yang kurang membaca biasanya pengetahuan mereka sempit dan itu membuat cara pandang mereka pun akan sempit. Tidak seluas orang-orang yang dia dengan rajin membaca, memenuhi pikirannya dengan hal-hal positif yang dia dapatkan dari bacaan yang dia baca setiap hari. Nah, selain itu juga ini yang penting sekali sebagai seorang leader. Kita harus mampu
meningkatkan kemampuan kita untuk bisa berpikir analitis ya. Jadi kita bisa menganalisa ya, membantu menganalisa. Oh, kalau seperti ini kok gagal ya? Padahal tim lain bisa. Kenapa seperti ini? Disinilah kita belajar mencari tahu bagaimana kegagalan kita ini terjadi, faktor apa yang kemudian kita mampu menganalisanya dan kemudian kita mampu mendapatkan satu cara yang lebih baik untuk kita terapkan pada tim kita. Ini penting sekali. Jadi teman-teman, ya, pastikan Anda membaca. Bacaan apa Bu Ida yang seharusnya kita baca? Bacaan yang utama adalah bacaan yang menopang pengembangan diri Anda sebagai seorang leader atau pebisnis di Atomi. Apa saja? Boleh saja. Misalnya, ya, Anda lemah dalam membuat slide ya, PPT seperti itu. Bacalah cara membuat PPT ya, slide itu menunjang sekali pengembangan diri Anda sebagai seorang leader. Kenapa? Mau nggak mau, suka nggak suka, sekarang kalau Anda ya, Indonesia itu ada berapa pulau, Anda harus melampaui satu demi satu pulau itu, berapa biaya yang Anda butuhkan, sementara dengan Anda menyiapkan sebuah PPT dan Anda mengadakan Zoom, maka Anda bisa menjangkau seluruh dunia ini. Nah, ini penting sekali ya. Jadi Anda berusaha melihat apa yang kurang dari diri Anda sehingga bacaan yang Anda baca setiap hari itu mampu menopang diri Anda untuk bisa lebih berkembang. Nah, kemudian bagaimana waktu ya? Waktu yang tepat untuk Anda membaca. Anda paham keseharian Anda ya. Setiap harinya Anda ngapain dari bangun tidur sampai mau bobo. Hari apa saja ya, setiap hari seperti itu. Nah, ambillah waktu di mana Anda betul-betul waktu itu Anda spesialkan ya, waktu itu senggang dan spesialkan untuk Anda bisa membaca 15 menit saja. Dan ini Anda harus belajar untuk disiplin ya, untuk disiplin. Kemudian teman-teman, seringkali kita disodorkan bertanya-tanya ya, wah Pak Mike, apa sih yang Anda baca sampai Anda pinter sekali ya untuk mengupas ini dan itu, ini dan itu. Tadi video Pak Hangil sangat-sangat menarik sekali ya. Sebenarnya kita bisa melakukan hal-hal dengan cara sederhana ya, dengan hal-hal yang sederhana. Sama, kita membaca itu nggak perlu dengan buku yang mulai dari tebal. Tidak, ya. Tetapi mulai dari buku yang kecil aja, yang tipis saja, yang beberapa halaman, tetapi itu mampu menopang kita, mampu membangun kita untuk kita memahami lebih, dan itu asik ya akhirnya. Maka Anda yakinlah, seperti saya dulu ya, kalau nggak punya duit pengen beli buku, akhirnya saya nongkrong di Gramedia berjam-jam ya, hanya untuk menghabiskan sebuah buku. Nah, itu kalau sudah terjadi seperti itu teman-teman, wah, dahsyat sekali ya. Saya percaya Anda akan luar biasa. Penuh dengan ilmu yang itu mampu membawa Anda pada pengembangan diri Anda. Nah, yang berikutnya adalah menonton video. Nah, teman-teman, tadi di awal kita diajak secara tidak langsung oleh Pak Mike untuk menonton video. Nah, pentingnya apa sih? Wah, tidak menarik video Pak Hangil Chairman udah berapa kali itu di setel di SA, di ODS, ya itu saja yang dibahas juga itu. Dan saya melihat teman-teman, kecenderungan kita untuk pergi ke toilet adalah ketika diputarkan video Chairman ya, lagi bicara memberikan lecture. Nah, ini satu hal yang saya rasa uh, indikator bahwa tidak ada ketertarikan Anda untuk menonton apa yang disampaikan oleh chairman kita. Padahal ya teman-teman, kalau saya katakan justru Anda yang utama adalah menonton lecture-nya Pak Hangil, chairman kita. Kenapa? Karena disitulah pemahaman kita tentang cara kita berbisnis, tentang perusahaan ini, tentang apapun yang harus kita kerjakan ketika kita beratomian. Nah,
teman-teman harus punya waktu minimal sehari satu video Anda tonton ya. Seperti tadi video tadi ya, saya nonton entah berapa kali, saya lupa ya. Kenapa? Karena ini menarik, sederhana. Penyampaian cermin kita sangat sederhana. Bagaimana kita mengenalkan atomi? Yang orang mikirnya mungkin aku harus tahu ingredientnya sampai detail dan seterusnya. Tidak. Dan inilah yang saya contoh untuk saya terapkan dalam saya mencoba mengenalkan satu demi satu produk yang saya pakai kepada calon-calon member saya. Nah, kemudian apalagi yang harus kita tonton? Drakor. Ya, siapa yang masih sempat nonton drakor? Ya Tuhanku, ya hari gini loh, kalau Anda mau sukses, ya, kalau Anda mau sukses, hindari drakor ya. Hidup Anda tidak seindah drakor ya. Nanti boleh tanya Ibu Sylvia ya, kehidupan di Korea seperti apa ya? Ternyata sama saja seperti kita. Ya, ada yang hidupnya sengsara banyak ya. Jangan dikira Korea negara luar biasa tidak ada orang yang sengsara, orang yang tidak sukses banyak ya. Jadi bagaimana kita membawa diri kita sukses adalah dengan kita melihat, menonton kehidupan orang-orang sukses, menonton bagaimana ceritanya orang bisa menjadi sukses. Jangan hanya mimpi jadi imperial tanpa Anda tahu perjuangan mereka menuju imperial. Jangan Anda mimpi sukses kalau Anda tidak tahu caranya untuk sukses. Nah, ini penting sekali untuk Anda tonton ya. Dan saya selalu sampaikan ke member-member saya yang dia akan menjalankan bisnis, selalu saya katakan, utamakan nonton video Chairman Park Han-gil sehari satu. Bila perlu ulangi, berulang-ulang sampai kamu bosan dan kamu paham betul tentang maksud dari apa yang dia ajarkan. Itu yang saya lakukan. Nah, kemudian apa yang kemudian harus kita tonton adalah product knowledge. Product knowledge ini juga sangat penting. Sekalipun Anda, seperti saya mungkin, kesulitan untuk berbicara tentang apa? Tentang kata-kata apa itu Latin ya, seperti itu untuk ingredient. Tetapi setidaknya ketika kita menonton itu, kita tahu, oh caranya pakai seperti ini. Oh, ternyata setelah ini hasilnya seperti ini. Kita bisa mempraktekkan step-stepnya, kita paham untuk apa hasilnya seperti apa. Kita paham minimal itu. Tidak perlu sampai kalau orang Jawa, orang Jerman bilang ndaki belajarnya sampai betul-betul detail yang dituliskan di apa website begitu ada yang dan itu harus ikut semuanya tidak ya, tetapi yang terutama adalah Anda paham bahwa ada produk-produk yang diperlukan oleh member Anda di Atomi. Nah, Anda harus mengenal ini. Selain Anda juga nantinya harus memakai. Kemudian video-video pendukung produk ya, product knowledge dan video pendukung produk. Misalnya ya tentang hemohim. Ternyata hemohim bisa membantu untuk orang-orang yang terkena kanker. Nah, Anda boleh melihat ya video lain dari dokter siapa ya yang dia menyampaikan tentang kanker itu apa. Nah, ini mendukung pengetahuan Anda untuk produk knowledge Anda yang nantinya bisa Anda sampaikan untuk kemudian Anda membantu memilihkan produk yang tepat untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya, bagaimana Anda bisa? Ya, kalau ada orang tanya, Wida, kalau ini ambeien dikasih apa? Kalau kita tidak tahu ambeien itu kenapa, ya penyebabnya apa, saya tidak pernah belajar dan seterusnya, saya pasti akan hahaha. Saya yang pasti biasanya Anda atau kita akan bergantung sama sponsor. Tiap orang nanya, tanya sponsor dulu. Orang nanya, tanya sponsor dulu. Ya kalau sponsornya lagi santai, kalau enggak gimana? Anda akan turun ya, kredibilitas Anda akan turun ketika orang tanya, beda kalau asam lambung di Atomi pakai apa? Bentar ya, aku tanya sponsor dulu. Lah, kayak apa sih? Ya, orang pasti akan mikir loh, kamu ini jalan bisnis loh. Tapi kenapa kamu tidak paham dengan produkmu? Nah, ini ya. Kemudian yang lainnya,
Video yang lain adalah video orang-orang sukses di dunia dan video-video motivasi yang mampu membangun diri Anda. Sama seperti ketika Anda membaca, ya. Ini penting sekali teman-teman untuk Anda lakukan setiap hari, ya. Tontonlah satu video yang itu akan membantu Anda. Mungkin saat itu Anda punya masalah, dan disitulah Anda bisa menonton bagaimana orang-orang sukses itu ketika memiliki masalah yang sama ternyata dengan Anda, dia bisa keluar dari masalah itu. Apa yang membuat mereka bisa keluar dari masalah itu? Kita bisa menonton di videonya, ya. Nah, berikutnya apa? Habit yang berikutnya adalah hadir dalam meeting, ya. Meeting itu ada, kalau saya pisahkan gitu, ada meeting satu arah di mana kita ketika satu arah kita hanya sebagai peserta mendengarkan saja. Ini bisa terjadi offline maupun online. Nah, ini di meeting ini kita bisa menambahkan ilmu dan pengetahuan kita. Nah, saat kita mengambil bagian sebagai pembicara, maka kita telah mengasah kemampuan public speaking kita tanpa sadar, ya. Nah, ini sangat penting teman-teman. Atomi mengadakan support system, ya, sukses support system ke banyak kota, dan itu membutuhkan support dari kita. Nah, bagaimana Anda sebagai seorang atomian, bagian dari keluarga Atomi, ya, Anda seharusnya ikut berkontribusi sebagai seorang speaker di sini, ya. Nah, selain itu meeting yang dua arah, contohnya on-site meeting, ya, atau bisa terjadi juga secara online juga, ya. Nah, contohnya adalah di education center, ya, on-site education, ya. Di sana Anda boleh datang, Anda bisa bicara, Anda juga bisa bertanya, ya. Anda juga ambil bagian jadi pembicara juga boleh, ya. Di sana Anda bisa mendapatkan solusi-solusi dari apa yang selama ini mungkin Anda belum tahu, bisa Anda tanyakan dengan gamblang kepada center leadernya atau pembicara yang menyampaikan. Kemudian Anda juga bisa bertemu, ya, dengan banyak orang dan menambah link pertemanan, terutama untuk lingkup di kota Anda. Misalnya Anda perlu hemohim, ya, perlu hemohim karena Anda kenal dari tim lain, ya, tim lain. Ada yang punya hemohim nggak? Aku urgent banget, nanti aku kembalikan misalnya. Ini aku sudah pesan, saya tunjukkan pesanannya, nanti bisa diambil. Bisa saja kita saling topang, saling membantu. Ini luar biasa, teman-teman. Jadi jangan batasi Anda hanya dengan keluarga Anda sendiri. Sementara Anda hidup pada masyarakat, ya, hidup dengan masyarakat. Masyarakat artinya di sini adalah Anda berdampingan dengan orang-orang yang juga atomian, yang dari tim lain. Nah, ya, jadi teman-teman, bukalah pikiran Anda untuk Anda selalu datang ke sana. Jadikan center adalah rumah Anda, ya. Jadikan center adalah rumah Anda untuk Anda bisa terus menambah ilmu dan pengetahuan. Kemudian ketika Anda ambil bagian, ya, dalam skala kecil dulu, mulai dari center. Ketika Anda ambil bagian jadi pembicara, Anda juga mampu mengasah, ya, public speaking Anda, dan pasti teman-teman yang lainnya pasti akan mengikuti Anda. Ketika Anda mau member Anda menjadi seorang speaker, ya, tentu saja Anda harus memberikan contoh dulu, ya, memberikan contoh. Maka biasanya itu akan lebih mudah dibandingkan Anda hanya kamu mau jadi speaker gini gitu, sementara Anda sendiri tidak pernah sekalipun mencoba. Cobalah hanya di center saja dulu, ya. Dan scene ini, meeting ini sangat-sangat penting sekali, teman-teman. Kebiasaan Anda untuk datang, ya. Saya akan sampaikan, ya, di Korea sendiri, ya, di Korea sendiri, center itu udah menjadi sebuah rumah atau kantor bagi kita. Tidak hanya center untuk pengambilan barang saja, tidak. Tetapi untuk leader-leader, mereka punya keinginan untuk datang ke center pagi hari, ya, atau jam tertentu yang dia sudah sepakati, yang dia sudah atur sendiri sesuai schedule dia untuk datang ke sana. Untuk apa coba? Mungkin hanya sekedar say hello dengan center leadernya, kemudian bicara, diskusi sedikit, lalu kemudian pergi lagi.
untuk bertemu dengan member-membernya, atau dia janjian dengan member-membernya untuk bertemu di center. Nah, jam-jam meeting seperti ini, jam-jam pertemuan yang dia lakukan, yang teman-teman leader-leader di Korea itu lakukan, itu membuat saya wow sekali ya. Saya sampai heran. Sponsor saya, ya, sponsor saya ada di Incheon, ya, ada di Incheon, tapi kemudian dia harus pergi ke Bundang atau pergi ke Songnam. Itu jaraknya bukan main-main, teman-teman ya. Saat ini mereka tidak lagi memiliki mobil setelah kejadian kecelakaan ya, mereka nggak mau belum beli mobil lagi. Nah, saya saya diajak ke sana naik bus, pertama naik taksi dulu ke terminal, habis itu naik bus, habis itu masih jauh jauh banget ya teman-teman. Saya pernah memvideo. Nah, kehidupan yang seperti ini ternyata mereka lakukan terus setiap hari sehingga mereka terlatih untuk apa? Untuk tidak merasa terbebani ketika dia harus melangkah jauh bertemu dengan member partnernya. Nah, di Indonesia, aduh males lah mau meeting panas. Aduh, hujan. Aduh, banyak aduhnya ya, sehingga saya pernah ya mengadakan mengumumkan bahwa ada meeting di center saya dulu di awal-awal ya, lalat satu pun nggak mencolok di center saya. Nah, ini luar biasa sekali dibandingkan dengan yang di Korea. Coba tanyakan Ibu Sylvia, di sana kalau di Korea itu setiap hari ada saja orang datang ke center, ada saja mereka untuk mengadakan pertemuan meeting ya seperti itu. Entah itu hanya ngobrol dengan tim lain ya, halo gimana kabarnya gimana dan bla 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 bla, makan tok bersama, makan buah bersama yang mereka bawa masing-masing, kemudian mereka sharing. Oh indahnya ya. Dan di sini sebenarnya rohnya kita, kekuatan kita yang utama untuk kita bisa apa? Bisa memahami bahwa pertemuan itu sangat penting ya di Atomi. Maka dari itu ada kata berserang dari Pak Hangil. Kenapa? Karena setiap kita itu ya merasa bahwa tidak ada orang yang kita temukan lagi. Sudah habis yang didaftar nama. Padahal di luaran sana banyak. Nah, kita diajarkan untuk tidak segan, untuk tidak malas dengan kita terus bertemu dengan orang-orang yang kita belum kenal. Nah, jadi teman-teman, mulailah dari komunitas kita ya, komunitas kecil kita di center untuk kita bisa mengikuti setiap meeting ataupun setiap pertemuan-pertemuan, atau Anda sendiri membuat waktu tertentu untuk datang ke center jam-jam tertentu. Boleh banget ya. Di center kami boleh banget ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menggunakan produk hingga Anda merasa mania dengan produk itu. Kalau nggak pakai samponya Atomi, gatel-gatel semuanya. Ya, kalau saya nggak sikat gigi pakai odolnya Atomi, rasanya ini mau ngomong itu baru jam 10 sudah nggak percaya diri. Ya, bau jengkol, pete, dan lain-lain keluar. Ya, misalnya seperti itu. Nah, ini wajib teman-teman. Kebiasaan kita untuk kita menggunakan produk-produk Atomi ini akan membawa kita untuk mudah bercerita tentang apa? Tentang bisnis kita. Bisnis yang bisa kita kenalkan seperti chairman kita tadi ya, cukup bawa odol ini, sampaikan ini odol ini untuk apa ya, ini solusi untuk teman-teman kita yang lain yang punya masalah-masalah area mulutnya ya, untuk hidup sehat dan seterusnya. Nah, Anda harus mania dengan produknya ya, dengan produknya. Hingga kalau bisa Anda membranding diri Anda sebagai seorang odolwati atau koyowati ya, atau sikat gigi man ya, toothpaste man, atau yang lainnya. Boleh, boleh banget. Kenapa? Itu branding diri itu akan membawa Anda pada kesuksesan. Kenapa? Ketika orang mungkin saat ini ketika dikenalkan tentang Atomi, mereka tidak gubris sama sekali ya, cuek ya. Tetapi suatu saat ketika dia
temannya kalau ini Atomi produk bagus dan lain-lain, maka yang ada di kepala mereka yang tadinya menolak adalah Anda. Kenapa? Karena Anda sudah berhasil menjadi Atomi yang sejati yang kita selalu memperkatakan tentang produk-produk Atomi dalam setiap pembicaraan kita. Apapun yang kita obrolkan itu pasti akan ada masuk ke situ. Nah, ini branding diri ini sangat-sangat penting ya. Jangan sampai orang tidak mengenal Anda. Bisnis Anda apa nggak tahu ya. Jangan sampai ya. Banggalah ketika Anda ketemu temannya, ternyata temannya, wah ini bos Atomi datang nih ya. Banggalah begitu. Atau teman Anda mungkin mengolok-olok, seolah-olah mengolok-olok. Nah, ini bentar lagi iklannya Atomi. Wow, itu artinya branding diri Anda sudah oke ya, sudah oke. Sekalipun mungkin sikap mengolok-olok itu perlu Anda garis bawahi untuk evaluasi ya. Kenapa? Apakah mereka bosan atau mereka ini atau kita yang terlalu berlebihan dan seterusnya ya. Tetapi setidaknya mereka paham bahwa Anda memiliki bisnis luar biasa Atomi ini melalui produk-produk yang Anda pakai, yang terus kemudian Anda kenalkan itu ya. Nah, berikutnya adalah sound the plan, STP ya. Nah, pastikan juga setiap hari Anda bertemu orang baru dan bercerita tentang Atomi, baik itu perusahaannya maupun produknya. Gambarkan juga tentang masa depan kita bersama dengan Atomi. Ini penting sekali ya. Anak saya sampai bicara gini, sebentar lagi Mami pasti akan dekatin orang dan bicara Atomi. Ketika saya duduk di peron stasiun atau saya ada di bandara menunggu pesawat, sampai segitunya anak saya paham bahwa maminya tidak akan tinggal diam untuk bicara cerita tentang Atomi. Nah, ini penting sekali teman-teman. Kehidupan orang sukses di Atomi ya, saya masih ingat terus ya, selalu saya ingat Royal Master waktu itu masih Star Master ya, bicara sama saya ya, bicara sama saya. Ida pokoknya sebelum ketemu 3 orang waktu itu ya, kamu jangan pulang ya, harus ngomong Atomi. Setiap hari kamu mesti ketemu orang baru ngomong Atomi. Seperti itu, teman-teman. Dan itu saya coba kerjakan. Sampai detik ini setiap hari saya berjuang untuk bertemu dengan orang baru ya, dengan orang baru yang mereka mungkin belum kenal saya atau sudah kenal saya tetapi mereka belum kenal Atomi. Ya. Nah, ini penting sekali. STP ini penting sampai Anda imperial pun ketika ketemu orang baru ceritakanlah tentang Atomi. Ya. Nah, berikutnya adalah kita harus membangun komunikasi ya. Menjalin hubungan yang harmonis dengan konsumen adalah bagaimana kita dengan tulus menyampaikan Atomi sebagai solusi bagi mereka sehingga mereka layak mencintai produknya hingga akhirnya menjadi loyal ya, menjadi loyal dengan produknya dan memperjuangkan benefit lainnya yakni passive income. Nah, teman-teman sering mungkin ya Anda tidak menyadari pentingnya membangun komunikasi ini. Bagi Anda kalau orang udah beli ya sudah besok lagi tawarin yang lain. Hanya seperti itu. Jadi seakan-akan dodolan terus, jualan terus ya. Seperti itu. Itu tidak baik teman-teman. Kenapa? Orang tidak hidup melulu pada untung dan rugi atau kita jualan selesai tidak ya, tetapi lebih pada touchingan kita ya, bagaimana kita menyentuh hati mereka dengan menyampaikan gimana Ibu kemarin odolnya ada masalah enggak? Oh bagus. Nah, kalau bagus kita kemudian oh bagus di mananya? Apakah Ibu merasakan sesuatu yang baik dan seterusnya. Terus say hello dulu ya dan lain sebagainya. Kita harus betul-betul sebisa mungkin kita dekat dengan member-member kita sedalam apapun dia posisinya. Ya, itu yang saya lakukan. Ketika kita sudah terbiasa membangun hubungan yang harmonis dengan konsumen ya, dengan member-member kita, maka tanpa sadar mereka akan terus
memiliki apa ya, ikatan yang selalu ingin mungkin bertemu dengan saya ya, seperti itu, ingin selalu komunikasi dengan saya seperti itu. Nah, ini penting sekali ya. Seakan-akan ini repot amat sih Bu Ida. Bukan masalah repot atau tidak repot, tetapi ini urusannya adalah bagaimana kemudian mereka menjadi loyal kepada kita, terutama kepada produknya. Mereka terus merasa bahwa produknya bagus sekali, maka aku akan terus mencoba produk-produk barunya, seperti itu ya. Jadi harus membangun komunikasi. Nah, berikutnya adalah konsultasi ya. Konsultasi dengan sponsor sangat-sangat penting, teman-teman. Mengapa? Untuk mengukur kinerja Anda. Satu, ya. Kemudian untuk menyampaikan perencanaan bisnis Anda ke depan seperti apa. Dua, ketiga, menyampaikan masalah-masalah yang terjadi di tim Anda, di diri Anda sendiri ketika beratomi, dan bersama-sama mencari solusi. Ya, untuk apa? Tentu saja untuk kemajuan tim kita. Ya. Jadi teman-teman, boleh nggak konsultasi setiap hari? Boleh saja. Tetapi ingat juga bahwa sponsor Anda juga punya waktu yang terbatas dan sponsor Anda juga punya waktu dengan tim-tim lain. Jadi Anda pastikan ketika Anda bicara, Anda bisa menyesuaikan dengan jadwal yang dimiliki oleh sponsor Anda. Komunikasikan dulu. Sponsor, aku pengen ketemu kapan ada waktu. Oke, sponsor aku mau telepon, bisakah? Oke, nanti jam sekian ya. Kita biasakan untuk kita tetap konsultasi. Waktunya kapan? Sampaikan dulu ya. Jangan asal tembak, telepon nanti nggak diangkat marah ya. Nah ini juga nggak baik ya. Kebiasaan yang baik seorang leader dia akan paham bagaimana cara menelpon, bagaimana cara bertemu itu sangat penting sekali untuk kita lakukan ya. Buatlah appointment. Kapan Anda bisa bertemu? Kapan Anda bisa bertelepon? Sehingga sponsor pasti meluangkan waktu yang tepat, mengosongkan semua jadwalnya untuk sepenuhnya memperhatikan Anda. Dan ini penting sekali untuk Anda lakukan terus, ya, secara kontinu. Mungkin tidak tiap hari, nggak apa-apa. Tetapi setidaknya Anda punya waktu membiasakan untuk berkonsultasi kepada sponsor Anda, ya, untuk masa depan Anda dan tim. Nah, teman-teman, ini yang luar biasa adalah membangun yang namanya trust, ya. Mau sukses, no complaint. Ya. Lalu belajarlah teman-teman mengubahkan segala sesuatu yang negatif menjadi sesuatu yang positif. Untuk apa? Untuk Anda yang pertama adalah Anda mampu berdamai dengan diri Anda sendiri. Ketika Anda mendapatkan tekanan-tekanan negatif, ya, kemudian Anda ikut menuduh diri Anda, maka yang terjadi gambar diri Anda pasti saya pastikan akan menjadi buruk dan itu akan tidak baik dan ini tidak akan menjadikan diri Anda seorang leader yang luar biasa. Nah, kemudian setiap hari teman-teman lakukan hal-hal yang baik. Senyum, ya, sapa. Mulai dari orang-orang yang Anda temui, ya. Nah, coba dilihat garis senyum, ya, garis senyum, ya. Ini entah benar entah enggak. Semakin dalam garis senyum berarti dia sering senyum-senyum sendiri. Enggak ya, ini just joke ya. Jadi teman-teman, murahlah untuk Anda tersenyum pada orang lain. Jangan jalan flat begini, idik ya. Contohnya begini ya, teman-teman. Misalnya saya memarkir mobil saya agak jauh dari center karena tempat parkir center sempit ya. Saya mempersilahkan member-member untuk parkir ketika mengambil itu lebih mudah ya. Nah, jadi saya parkir agak jauh. Nah, sebelum sampai di center ada sekolah ya, ada SD TK Kanisius, di situ ada Pak penjaga dan guru-guru mungkin ya, atau orang-orang yang menunggu anak-anak mengantar anak-anaknya. Saya berjuang, berusaha untuk melakukan hal baik. Mari Ibu, permisi Ibu, selamat pagi Ibu. Saya berusaha untuk seperti itu. Bayar enggak sih, teman-teman?
untuk bisa senyum? Gratis ya, Tuhan kasih gratis. Jadi kenapa Anda pelit dengan senyuman Anda? Senyumlah, sapalah orang-orang, ya, sehingga kita akan lebih mudah untuk berkomunikasi. Mungkin next time kita ketemu, kita bicara tentang atomi, ya, lebih mudah. Kenapa? Orang pasti akan melihat, wah, ibu ini kalau jalan uh, selalu senyum, selalu sapa, sopan, dan seterusnya. Kemudian lemparkan pujian, ya, lemparkan pujian. Entah itu orang itu kita kenal atau enggak, ya. Misalnya ada orang semprot-semprot, wah, rajin sekali, Pak. Bapaknya sendiri udah mandi belum? Ayo semangat, Pak. Habis semprot-semprot mandi biar ganteng ya, Pak. Tambah ganteng, misalnya seperti itu. Boleh, boleh saja, ya. Ini adalah sesuatu yang mungkin sangat sederhana. Anda tidak perlu mengeluarkan uang, tetapi ini sangat mahal. Coba Anda cari, apalagi sekarang di Jakarta, ya, terutama senggol bacok, ya, nggak ada senyum sama sekali, senggol gitu ya. Kemudian panjangnya minta ampun, ya, sedikit saja itu kita bisa memperkatakan perkataan-perkataan yang tidak baik. Sedikit saja kesalahan orang membuat kita memiliki mengumpat, ya, mencaci maki yang luar biasa, dan itu sesungguhnya sudah meracuni Anda, dan itu akan berpotensi untuk Anda menjadi seorang leader yang tidak memiliki integritas yang baik. Nah, ini bahaya sekali. Maka teman-teman, 8 langkah tadi ya, sampai membangun trust ini luar biasa ya, luar biasa, sangat-sangat penting untuk kita lakukan. Yang pada akhirnya habit atau kebiasaan yang baik akan selalu menghasilkan kultur yang baik, dan kultur yang baik akan selalu menghasilkan kemajuan, baik secara personal maupun untuk tim kita. Dan sebenarnya ini rangkaiannya hanya seperti ini, teman-teman. Good habits itu adalah kuncinya untuk kita membangun sebuah kesuksesan tim. Ya, kesuksesan tim akan terjadi ketika ada habit yang baik terjadi di tim itu, yang menghasilkan budaya, kebiasaan, ya, kebiasaan yang kita lakukan setiap hari itu menjadi budaya, ya, di tim kita, ya. Kemudian itu juga akan mengubahkan juga yang luar biasa adalah mindset, ya, mindset kita. Ternyata kebiasaan baik itu akan mampu mengubahkan mindset kita. Kenapa tidak? Iya, ya. Ketika Anda dari yang tidak baik, kebiasaan-kebiasaan kita kemudian berubah menjadi baik, ya. Kemudian itu akan mengubahkan mindset. Oh, ternyata, ya, untuk menjadi orang yang rendah hati harus berproses seperti itu dan seterusnya. Kita lebih banyak lagi. Habit kita dari mulai membaca buku, menonton video, ya, sampai pada akhirnya ini semuanya itu akan menjadi satu rangkaian yang kemudian mengunci, ya, mengunci kesuksesan tim kita terjadi atau tidak. Jadi teman-teman, yakinlah bahwa untuk kita sukses, ya, untuk kita sukses, 8 kebiasaan ini wajib harus kita lakukan. Mulailah dari diri Anda dulu, ya. Diri kita sudah melakukan ini, maka kita mampu membawa tim kita juga untuk memiliki kebiasaan yang sama, dan ketika kebiasaan itu terjadi dalam tim kita, maka kunci kesuksesan udah ada di tangan Anda. 구독, 좋아요 눌러주세요.